Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang baik untuk orang semua, yang luar biasa untuk orang semua. Karena Tuhan Yesus ada pelihara, berkati, tuntun, sertai di dalam orang menjalani orang hari-hari kehidupan. Nah, ada dia yang berkati Tuhan, Inci mau sapa dulu sebelum orang mulai. Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik yang berkati Tuhan, jumpa kembali dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak Pelajaran 9 yang pembacaannya terdapat dalam Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Ya, dan judul Bina Anak Pelajaran 9 yaitu air menjadi darah. Sekaligus dengan judul pembacaan tulah pertama, air menjadi darah. Nah, adikku yang berkati Tuhan, seperti biasanya sebelum orang mau membahas anak pelajaran 9, orang mau berdoa, minta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, mau tuntun patora di dalam membaca Alkitab, orang merenungkan sama-sama. Nah, adik, mari orang berdoa. Bersyukur kami Tuhan Yesus yang baik, kami boleh diperkenankan saat ini untuk membuka, membaca, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berilah pengertian, berilah pemahaman Tuhan. Hikmat yang dari surga Engkau taruhkan bagi kami, sehingga dari semuanya itu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan yang selalu melawan kehendak Tuhan. Barui kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dilayakan menerima berkat firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami bersyukur. Amin. Nah, adik, mari kita baca bersama pembacaan firman Tuhan dalam Bina Anak Pelajaran 9, yaitu terdapat dalam Perjanjian Lama, kitab Taurat atau kitab Musa, Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berjudul tulah pertama, air menjadi darah. Bunyinya demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganmu ini akan kupukul air di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil ini akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir
membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan ia tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia orang semua apabila orang baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, kok lakukan firman Tuhan, maka berbahagialah kita. Nah, ada di berkati Tuhan, shalom, damai di hati. Nah, kalau minggu lalu orang belajar bagaimana Tuhan Yesus ditolak di kampungnya sendiri. Nah, karena orangnya pandang enteng Tuhan Yesus, tetapi walaupun demikian Tuhan Yesus tetap berbuat baik dengan apa? Dengan menyembuhkan orang sakit. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, kali ini Ici mau tanya, siapa yang masih ingat orang pernah baca cerita tentang Sungai Nil? Masih ingat itu? Nah, betul adik-adik, orang dapat ingat, orang mau cerita tentang Sungai Nil. Bina anak pelajaran 67 itu Inci masih ingat. Diselamatkan untuk menjadi berkat. Siapa itu? Nah, Musa. Adik-adik, Musa itu dibuang ke apa? Dibuang ke Sungai Nil. Karena waktu itu Firaun adik-adik ingin apa? Mau kasih tumpas toh, mau singkirkan anak-anak laki-laki bangsa Israel. Karena apa? Firaun ini mau ganti pada dia, karena waktu itu orang Israel banyak sekali. Nah, di sini adik Musa dibuang ke sungai Nil dan diselamatkan oleh siapa? Putri Firaun, dan jadi anak angkat dari putri Firaun. Nah, orang ingat tuh cerita itu. Nah, sekarang Musa adik-adik dipakai Allah mencari berkat. Karena apa? Dia dipakai Allah untuk membebaskan bangsa bangsa Israel yang waktu itu orang tinggal di Mesir banyak sekali. Ada pada waktu Yusuf mati banyak sekali, sehingga itu Firaun bilang, banyak sekali orang ini, jangan-jangan orang Mesir orang. Nah, maka itulah dia bilang suruh singkirkan anak-anak laki-laki orang Israel. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan, ini orang Israel waktu itu jadi apa? Jadi budak. Jadi apa? Musa dipakai Allah untuk membebaskan orang Israel. Ada di berkati Tuhan. Sekarang Musa umur 80 tahun dan di abang Harun 83 tahun. Oh, Tuhan panggil Musa. Musa, kita mau bilang, kita mau jadikan engkau Allah bagi Firaun, dan nganapi abang Harun akan kujadikan nabi bagimu. Tuhan bilang, pergi bilang Pak Firaun, kasih bebas, kasih ampun orang bangsa Israel. Kenapa? Karena orang kasih mau beribadah kepada Allahnya. Tapi ada ini Firaun mengeraskan hati. Kenapa? Tuhan yang bikin keras DP hati, supaya Tuhan membuat mujizat dan orang Mesir boleh tahu. Nah, inilah Allah yang berkuasa. Jadi itu Firaun ini, Raja Firaun sengaja dari Tuhan keraskan DP hati supaya dia nak mau kasih bebas bangsa Israel, sehingga Tuhan mau bikin tanda-tanda atau mujizat-mujizat boleh disaksikan oleh Firaun dan pegawai-pegawainya, bahkan orang Mesir. Nah, jadi Musa ini panggil pada abang Harun, abang maricu tunggu menghadap Firaun. Tuhan berfirman kepada Musa, kalau Firaun minta melakukan mujizat, ambil itu tongkat yang ada di tangan Pak Harun, kau lempar. Itu tongkat itu akan menjadi ular. Nah, dari dua pergi Pak Firaun, dua pergi sama dengan yang difirmankan Tuhan. Nah, pada waktu Firaun minta tunjukkanlah suatu mujizat. Kau ini Harun, ambil itu tongkat, kau dia angkat itu tongkat, kau dia lempar. Nah, jadi tiba-tiba itu itu tongkat jadi jadi ular adik-adik, jadi ular. Nah, kau ini Firaun panggil lagi DP DP orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir.
Kalau orang bikin sama nempel siapa? Pak Harun, orang lempar dari tongkat. Nah, ada tetapi tongkat Harun telan semua tuh apa? Tuh ular dari tongkat dari ahli-ahli situ dia. Itu tongkat Harun telan. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan, ini Firaun tetap apa? Berkeras hati karena dia pikir kita kok boleh bikin begitu deh suruh pada orang jo. Ya, jadi ini Firaun tetap berkeras hati, tidak mau apa membebaskan bangsa Israel. Nah, sehingga datanglah firman Tuhan kepada Musa dan Harun. Hei Musa, hei Harun, Firaun tetap mengeraskan hati. Begini Jo, pagi-pagi mohon dua tunggu Pak Raja Firaun di muka sungai Nil. Dia waktu pagi biasa dia apa? Dia keluar ke sungai Nil dan pegang tuh tongkat di tangan, pegang tuh tongkat yang tadinya jadi ular. Nah serta so pagi ini Musa dan Harun langsung pergi, tapi dorang dua tunggu di muka apa sungai Nil. Nah Raja Firaun keluar, langsung Musa itu bilang, Allah orang Ibrani mengutus aku deh, tapi apa suruh bilang kasih yang Pak Raja, suruh bilang bahwa apa bebaskanlah kasih yang itu bangsa Israel karena dorang mau beribadah kepada Allah mereka. Tetapi sampai sekarang Raja kasih yang Raja Firaunnya tidak izinkan mereka. Firman Tuhan, akulah Tuhan. Ya, lihat itu tongkat yang tadinya berubah ular. Iya, tongkat itulah yang akan dipukul di sungai Nil dan sungai Nil akan berubah menjadi apa? Menjadi darah dan ikan-ikan yang ada dalam sungai Nil akan apa? Mati sehingga itu darah yang ada di sungai Nil akan berbau busuk. Nah, ada di firman Tuhan kepada Harun, iya, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu, iya, di atas air orang Mesir tuh di selokan, di sungai, di kolam dan segala kumpulan air yang ada pada orang Mesir, dan semua kumpulan air ada menjadi darah baik di wadah kayu ataupun di wadah batu. Maka Tuhan Allah yang luar biasa ada suruh 4 orang ini pukul kata tuh air di sungai Nil, maka air itu akan menjadi darah. Duh, bukan main ada airku menjadi darah. Harun langsung ambil tuh tongkat, langsung apa? Pukul di mana? Di sungai Nil. Maka itu sungai Nil berubah jadi darah. Sehingga orang aduh darah dan semua orang ke sungai darah, orang ke selokan darah, orang ke kolam darah. Pokoknya di kumpulan-kumpulan air semua darah, semua berubah menjadi darah. Bahkan di wadah-wadah kayu dan wadah-wadah batu semua itu air menjadi darah. Itu orang aduh bagaimana orang mau minum? Orang sudah segan lagi mau minum apa? Air sungai karena sudah ada darah. Itulah tulah pertama tulah pertama atau hukuman Tuhan. Ya, awal dari hukuman Tuhan masih ada tanda-tanda lain, cuma ini adalah awal dari kutukan Tuhan yang akan Tuhan buat untuk orang Israel. Karena apa? Karena Firaun berkeras hati, tidak mau dengarkan Tuhan, apanya tidak taat Tuhan toh. Pokoknya Musa dan Harun lakukan semua seperti yang difirmankan Tuhan. Sehingga itu makhluk hidup dalam sungai Nil mati, ikan-ikan mati, orang-orangnya dapat minum. Kenapa? Berubah menjadi darah. Tapi ini orang-orang berilmu, ini ahli-ahli sihir, boleh apa? Boleh lakukan seperti itu. Sehingga dengan pandang enteng ini Firaun langsung masuk. Asik tak boleh bikin begitu. Nah, asik, tapi orang-orang berilmu dan itu ada ahli sihir boleh. Dia apa? Masuk dalam istana. Tapi itu orang-orang Mesir kasih berkali-kali di samping sungai Nil mau cari air untuk diminum. Nah, sehingga itu tulah yang pertama, tulah awal dari dari semua yang akan Tuhan berikan, itu air menjadi darah. Nah, sehingga selama 7 hari ini tulah air menjadi darah menimpa orang Mesir. Nah, berkati Tuhan. Ya, orang belajar dari pelajaran 9 air menjadi darah. Orang lihat di sini ini siapa?
Firaun yang keras hati, keras kepala, dia tidak mau mau dengar Pak Tuhan. Dia lebih dia anggap kok DP orang-orang berilmu tuh ahli-ahli sihir. Boleh kok masih mau bikin seperti Musa dengan Harun ada bikin. Jadi dia pandang enteng, ada dia mengeraskan hati, tidak mau membiarkan orang-orang Israel untuk beribadah kepada Allah mereka. Nah, jadi Tuhan tidak suka itu orangnya yang keras kepala, yang keras hati. Akibat ini Firaun mengeraskan hati. Tuhan timpakan tulah ke orang Mesir. Tulah yang pertama yaitu air menjadi darah, sehingga di daerah Mesir ada semua siksa karena dorang sumber kehidupan dari mana? Di Sungai Nil, tuh mata pencarian di Sungai Nil. Jadi orang rasa siksa dari bagaimana mau mandi, itu air jadi darah, itu sebuah busur lagi, tuh ikan-ikan di sungai ini mati, pokoknya ada di Mesir itu ditimpa tulah yang pertama, air menjadi darah. Itu dibuat oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Mesir. Karena karena DP Raja Firaun keras kepala, keras hati. Dan siapa yang bikin? Tuhan. Karena Tuhan mau kasih tunjuk di Allah yang luar biasa. Tuhan mau kasih tunjuk tanda-tanda supaya ini Firaun kemainkan Tuhan hebat. Biar dia pakai orang berilmu, biar pakai ahli-ahli sihir. Tetapi ada di Tuhan pakai alam, Tuhan bisa pakai apa saja untuk menyatakan kuasanya. Rupa itu Tuhan pakai Musa di Harun untuk Tuhan kasih tulah Pak orang Mesir air menjadi darah Tuhan pakai alam air untuk menjadi menjadi darah. Jadi ada orang boleh belajar betapa luar biasanya Tuhan, betapa luar biasanya hebatnya Allah yang kita sembah. Karena Allah bisa memakai apa saja untuk menyatakan kuasanya Iya, kalau ini Firaun kok dia keras hati, kalau ini Firaun mendengar Tuhan, pasti Tuhan nyanda kasih tulah, nyanda hukum, nyanda timpakan tulah. Nah, ini Tuhan juga belajar kalau orang keras hati, keras kepala terhadap Tuhan. Nah, Tuhan pasti mau timpakan hukuman bagi orang akan kita biar asik kok kita boleh bikin, kita kok hebat, kita kok kuat. Orang mau pikir orang bisa, orang kuat. Jadi orang pandang enteng Pak Tuhan iyo ada di dan berkati Tuhan. Nah, sehingga ada di orang selalu keras kepala, keras hati yang membuat orang jatuh dalam dalam dosa. Karena orang merasa hebat, orang merasa kuat, orang jatuh dalam dosa. Sehingga ada di dalam Yesus Kristus anaknya tunggal utus Pak Tuhan Yesus mau kasih damai antara Allah dengan manusia. Iya, mau kasih damai dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Utus Pak Tuhan Yesus ke dalam dunia, tebus manusia dari dosa. Manusia keras hati karena so jago, so hebat, so pandang ente orang, termasuk pandang ente Pak Tuhan. Karena orang berkeras hati, berkeras kepala, nyandak mau dengar Pak Tuhan, sehingga orang jatuh dalam dosa. Nah, siapa yang mau menyelamatkan orang dari dosa? Hanya siapa? Hanya Tuhan Yesus Dia datang ke dunia, ia jadi manusia, mati, disalibkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Adakah semua selamatkan Patora rela kasih mau tergantung di kayu salib, mau tebus dosa Tora, mendamaikan Allah dan manusia. Tuhan Yesus rela menderita. Nah, rupa ini minggu sengsara ketiga iyo bagaimana orang mau menghayati, bagaimana supaya orang terjerumus dalam dosa. Mari sekarang orang jangan keraskan hati, orang jangan keraskan kepala, badengar Pak Tuhan, taat Pak Tuhan kalau orang badengar pemaden papa, badengar Pak orang yang lebih tua, badengar Pak ibu guru, badengar Pak inci sekolah minggu sama orang dengar Pak Tuhan. Karena orang diperintahkan Allah untuk mengajar yang baik untuk orang. Jadi jangan ikut orang pekeras hati, jangan ikut orang pekeras kepala, jangan ikut orang yang suka berbuat dosa, tetapi nyatakanlah kebaikan untuk semua orang, taat, sehingga orang boleh menghayati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya hari ini untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang menebus kami dari dosa-dosa kami. Ampuni kami, kasihani kami, layakkan kami menerima berkat-berkat-Mu Tuhan.
pengampunan dosa Tuhan Engkau berikan kepada kami. Bahkan Engkau sudah selamatkan kami dari dosa-dosa kami. Jadikan kami Tuhan anak yang baik, anak yang taat, anak yang selalu menuruti kehendak Tuhan. Dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, di mana saja kami pergi dan berada, kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.